start the day yet. I just wanna stay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya, Iren Tamara, perwakilan dari kelompok 4, untuk membuka presentasi video kami pada hari ini. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan nama teman-teman saya. Ada Indah Jaya, ada Nasria, dan juga saudara Saldi. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi tentang pupuk dan pemupukan. Pengertian dan manfaat pupuk dan pemupukan. Pupuk adalah bahan yang mengandung satu atau lebih unsur hara tanaman yang jika diberikan ke tanaman dapat meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman akan lebih baik. Sedangkan pemupukan adalah penambahan satu atau beberapa hara pada tanaman. Terdapat dua jenis pupuk, yaitu pupuk anorganik dan pupuk organik. Untuk mendapatkan hasil gabah yang tinggi dengan tetap mempertahankan kesuburan tanah, maka perlu dilakukan kombinasi pemupukan antara pupuk anorganik dengan pupuk organik. Keuntungan dari aplikasi kombinasi kedua jenis pupuk tersebut adalah kekurangan sifat pupuk organik dipenuhi oleh pupuk anorganik. Sebaliknya, kekurangan dari pupuk anorganik dipenuhi oleh pupuk organik. Berdasarkan fungsi, fisiologi, dan biokimia, unsur hara dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, nitrogen. Nitrogen itu berfungsi untuk menyusun asam amino atau protein, asam nukleotida, dan klorofil pada tanaman, sehingga dengan adanya nitrogen, tanaman akan merasakan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, membuat tanaman lebih hijau. Yang kedua itu mempercepat pertumbuhan tanaman. Dan yang ketiga itu menambah kandungan protein hasil panen. Tanaman yang kekurangan unsur hara nitrogen akan menunjukkan gejala sebagai berikut. Yang pertama, seluruh tanaman berwarna pucat, kekuningan, atau klorosis akibat kekurangan klorofil. Yang kedua, pertumbuhan tanaman menjadi kerdil, jumlah anakan atau jumlah cabang sedikit. Yang ketiga, perkembangan buah menjadi tidak sempurna dan seringkali masak sebelum waktunya. Dan yang keempat, pada tahap lanjut daun menjadi kering dimulai dari daun pada bagian bawah tanaman. Unsur hara yang kedua itu ada fosfor. Unsur fosfor juga merupakan salah satu unsur hara makroprimer sehingga diperlukan tanaman dalam jumlah banyak untuk tumbuh dan berproduksi. Tanaman mengambil unsur hara dari dalam tanah dalam bentuk ion H2P04-. Konsentrasi unsur fosfor dalam tanaman berkisar antara 0,1 sampai 0,5% lebih rendah daripada unsur nitrogen dan kalium. Keberadaan unsur P berfungsi sebagai penyimpanan dan transfer energi untuk seluruh aktivitas metabolisme tanaman, sehingga dengan adanya unsur fosfor maka tanaman akan merasakan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, memacu pertumbuhan akar dan membentuk sistem perakaran yang baik, menggiatkan pertumbuhan jaringan tanaman yang membentuk titik tumpu tanaman, memacu pembentukan bunga dan pematangan buah atau biji sehingga mempercepat masa panen, memperbesar presentasi terbentuknya bunga menjadi buah,
menyusun dan menstabilkan dinding sel sehingga menambah daya tahan tanaman terhadap serangan hama penyakit. Tanaman yang kekurangan unsur hara fosfor akan menunjukkan gejala pertumbuhan tanaman menjadi kerdil, sistem perakaran kurang berkembang, daun berwarna keunguan, pembentukan bunga atau buah atau biji terlambat sehingga panen terlambat, dan persentase bunga menjadi buah menurun karena penyerbukan. Unsur hara yang ketiga itu ada kalium. Dalam proses pertumbuhan tanaman, unsur kalium merupakan salah satu unsur hara makro primer yang diperlukan tanaman dalam jumlah banyak. Selain unsur nitrogen dan fosfor, unsur kalium diserap tanaman dari dalam tanah dalam bentuk ion K+. Kandungan unsur kalium pada jaringan tanaman sekitar 0,5 sampai 6% dari berat kering. Manfaat unsur kalium bagi tanaman adalah sebagai aktivator enzim. Sekitar 80 jenis enzim yang aktivitasnya memerlukan unsur kalium. Yang kedua, membantu penyerapan air dan unsur hara dari tanah oleh tanaman. Yang ketiga, membantu transportasi hasil asimilasi dari daun ke jaringan tanaman. Tanaman yang kekurangan unsur hara kalium akan menunjukkan gejala yang mirip dengan kekurangan unsur nitrogen, yaitu pertumbuhan tanaman menjadi kardil, seluruh tanaman berwarna pucat, kekuningan, atau klorosis. Bedanya dengan kekurangan unsur nitrogen, gejala kekurangan unsur kalium dimulai dari pinggir helai daun sehingga terlihat seperti huruf V terbalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indar Jaya, NIM A0320331 dari kelompok 4. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan materi yang di slide keempat tentang fungsi pupuk yang saya ketahui, yaitu fungsi pupuk adalah sebagian sumber unsur hara tambahan atau pengganti yang diperlukan tanaman untuk mendukung pertumbuhannya. Pupuk juga bisa dipergunakan untuk memperbaiki struktur tanah agar layak digunakan sebagai media tanam. Dan adapun jenis pupuk yang saya ketahui, pupuk yang biasa digunakan oleh masyarakat yang terdiri atas pupuk alam dan pupuk buatan. Pupuk alam yang terbuat dari bahan yang berasal dari alam. Contohnya seperti pupuk kompos, pupuk kandang, dan pupuk guano. Pupuk buatan adalah pupuk yang dibuat oleh pabrik dengan merekayasa bahan dari alam melalui proses fisika dan kimia. Contohnya kalau pupuk buatan itu seperti pupuk urea, pupuk TSP, pupuk ZA, dan berdasarkan bentuknya pupuk terdiri juga atas pupuk padat dan pupuk cair. Pupuk padat itu seperti pupuk yang memiliki bentuk fisik padat dan kelarutan yang beragam. Kebanyakan merupakan pupuk yang mengandung unsur hara makro, sedangkan pupuk cair itu adalah pupuk yang memiliki bentuk fisik cair dan kebanyakan merupakan pupuk yang mengandung unsur hara dan juga mengandung unsur hara makro dan mikro. Berikut pemupukan ideal. Pemupukan ideal adalah pemupukan yang mampu menciptakan tanaman sehat, mampu menyerap semua unsur yang dibutuhkan. Baik, cukup sekian dapat saya jelaskan.
Jenis-jenis pupuk. Jenis pupuk adalah penggolongan pupuk berdasarkan asal, senyawa, kandungan unsur hara, bentuk fisik, aplikasi, dan cara pelepasan unsur haranya. Yang pertama, berdasarkan asalnya, terdiri atas pupuk alam dan pupuk buatan. Pupuk alam adalah pupuk yang terbuat dari bahan yang berasal dari alam. Contoh pupuk alam adalah pupuk kompos, pupuk kandang, pupuk guano. Sedangkan pupuk buatan adalah pupuk yang dibuat oleh pabrik dengan merekayasa bahan dari alam melalui proses fisika dan kimia. Contoh pupuk buatan adalah pupuk urea, pupuk TSP, pupuk SA. Dan yang kedua adalah berdasarkan senyawa, terdiri atas pupuk organik dan pupuk anorganik. Nah, pupuk organik adalah pupuk yang memiliki kandungan senyawa organik. Pupuk organik kebanyakan berasal dari alam yang terproses alami atau dengan rekayasa. Contoh pupuk organik adalah pupuk kompos, pupuk kandang, pupuk guano. Sedangkan pupuk anorganik adalah pupuk yang memiliki senyawa anorganik. Nah, contoh pupuk organik kebanyakan merupakan pupuk buatan maupun pupuk alam yang terbuat dari bahan kimia. Contoh pupuk organik adalah pupuk NPK, pupuk urea, pupuk TSP, pupuk SA. Dan yang ketiga itu berdasarkan bentuk pupuk. Pupuk terdiri atas pupuk padat dan pupuk cair. Nah, pupuk padat adalah pupuk yang memiliki bentuk fisik padatan dengan kelarutan yang beragam. Kebanyakan merupakan pupuk yang mengandung unsur hara makro. Contoh pupuk padat adalah pupuk tablet, pupuk briket, pupuk granul. Sedangkan pupuk cair adalah pupuk yang memiliki bentuk fisik cair. Kebanyakan merupakan pupuk yang mengandung unsur hara makro dan mikro. Dan yang keempat itu berdasarkan jumlah unsur haranya. Pupuk terdiri atas pupuk tunggal dan pupuk majemuk. Nah, pupuk tunggal adalah pupuk yang mengandung satu macam unsur hara saja. Kebanyakan merupakan kandungan unsur hara makro primer. Contoh pupuk tunggal adalah pupuk urea yang mengandung unsur hara N dan pupuk TSP yang mengandung unsur hara P. Sedangkan pupuk majemuk adalah pupuk yang mengandung beberapa macam unsur hara saja. Contoh pupuk majemuk adalah pupuk NPK yang mengandung unsur hara nitrogen, fosforum, dan potasium. Dan yang kelima itu berdasarkan aplikasinya. Pupuk terdiri atas pupuk daun dan pupuk akar. Nah, pupuk daun merupakan jenis pupuk yang khusus diaplikasikan dengan cara disemprot pada permukaan daun. Kebanyakan pupuk daun memiliki kandungan unsur hara mikro. Sedangkan pupuk akar adalah pupuk yang diaplikasikan dengan cara disebar atau dibenamkan pada tanah di sekeliling tanaman agar mudah diserap oleh akar. Kebanyakan pupuk akar memiliki kandungan hara makro. Dan yang keenam itu berdasarkan pelepasan unsur haranya, terdiri atas pupuk fase release dan pupuk slow release. Pupuk fase release adalah pupuk yang melepaskan kandungan unsur haranya secara cepat agar bisa langsung diserap oleh tanaman. Sedangkan pupuk slow release adalah pupuk yang melepaskan kandungan unsur haranya secara lambat agar bisa diserap oleh tanaman secara bertahap. Dan yang ketujuh itu berdasarkan macam unsur haranya, terdiri atas pupuk makro dan pupuk mikro dan pupuk makro-mikro. Nah, pupuk makro adalah pupuk yang hanya mengandung unsur hara makro saja. Sedangkan pupuk mikro adalah pupuk yang hanya mengandung unsur hara mikro saja. Nah, dan pupuk makro-mikro adalah pupuk yang hanya mengandung unsur hara makro dan mikro. Dan yang terakhir adalah
berdasarkan reaksi fisiologi terdiri atas pupuk masam, pupuk basa, dan pupuk netral. Pupuk masam adalah pupuk yang meningkatkan kemasaman tanah atau menurunkan pH tanah. Contoh pupuk masam adalah amonium sulfat, sedangkan pupuk basa adalah pupuk yang menyebabkan tanah menjadi lebih basah atau meningkatkan pH tanah. Contoh pupuk basa adalah natrium nitrat, sedangkan pupuk netral adalah pupuk yang menyebabkan perubahan kemasaman atau kebasahan tanah. Contoh pupuk basa adalah amonium nitrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saldi dengan NIM A032059. Adapun beberapa manfaat pemupukan tanaman. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan tanaman. Yang kedua, meningkatkan dan mempercepat hasil produksi tanaman. Yang ketiga, menyingkirkan hama tanaman. Yang keempat, memanipulasi area tanah dan sekitar tanaman. Yang kelima, merangsang pertumbuhan akar, daun, dan batang. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.